Setiap perintah ini di-ranking bukan berdasarkan seberapa besar dosanya jika dilanggar, tapi berdasarkan seberapa sulit untuk menjalankannya di zaman sekarang. Shalom semuanya. Meskipun keselamatan adalah karunia Tuhan, perintahnya memberikan petunjuk arah di mana kasih karunia itu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang kita sebut sebagai keberhasilan hidup. Maka berikut adalah urutan semua perintah-perintah Tuhan terpenting. Dari 10 perintah, perintah Yesus, bahkan Paulus, diurutkan dari level paling mudah, yaitu level pemula, hingga sampai ke level paling susah, yaitu level martir. Mari kita mulai. Perintah, jangan membunuh. Tingkat pemula, terletak di Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Dari semua perintah dalam 10 firman, ini terdengar yang paling sederhana. Semua orang bisa menaati ini, bukan? Jangan cabut hidup yang Tuhan berikan. Jangan sakiti sesamamu. Jangan membunuh. Tapi Yesus datang dan seperti Musa yang berdiri di atas gunung, dia pun mengajar dari atas bukit untuk menyempurnakan arti perintah ini. Kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bahkan jika engkau hanya berkata, dasar bodoh. Matius 5:21-22. Ternyata pembunuhan tidak selalu memakai tangan. Kadang cukup dengan lidah, kadang hanya dengan diam. Satu kalimat bisa menghancurkan seseorang dari dalam. Dan ternyata Tuhan memandang luka di hati manusia seperti Tuhan memandang luka di tubuh. Jadi, masihkah ini terasa seperti perintah level pemula? Karena meskipun secara fisik kita mungkin tidak pernah membunuh, tapi jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Apakah aku pernah menghancurkan harga diri seseorang dengan ejekan? Menyakiti dengan diamku alias ngambek ketika seharusnya menjadi pembawa damai. Inilah ujian pertama dari perintah Tuhan. Kelihatannya mudah, tapi justru bisa menyingkap sisi tergelap dari diri kita. Dan itulah mengapa perintah ini butuh kuasa Roh Kudus untuk benar-benar bisa ditaati. Sekarang, jika ini adalah perintah yang paling mudah, apa yang terjadi saat kita melangkah ke tingkat berikutnya? Perintah, jangan mencuri. Tingkat menengah. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Apa namanya jika di tengah malam seseorang menyelinap masuk tanpa suara, mengambil barang yang bukan miliknya, lalu menghilang ke dalam gelap? Itulah pencuri. Tapi bayangkan pencuri lain yang tidak masuk lewat jendela, melainkan melalui pikiran, yang mencuri waktu orang lain, kesempatan mereka, bahkan harapan mereka. Perintah ini terdengar enteng. Jangan ambil milik orang lain. Tapi Tuhan melihat lebih daripada sekedar tindakan fisik. Tersirat dalam Alkitab bentuk-bentuk pencurian yang tersembunyi. Menipu dalam bisnis, menunda gaji pekerja, memanipulasi dengan emosi, merampas hak orang miskin, mencuri martabat orang dengan fitnah. Yesus berkata, dari hati timbul segala pikiran jahat, pencurian, dan kedurjanaan lainnya. Markus 7:21-23. Artinya, pencurian adalah keputusan dari hati. Itulah sebabnya perintah ini bukan lagi level pemula, tapi menengah. Karena pertanyaannya bukan hanya, apakah kamu pernah mencuri dompet? Melainkan, pernahkah kamu mengambil pujian yang bukan milikmu? Menjanjikan sesuatu tapi tak pernah menepati. Memotong jalur orang lain karena iri. Menipu dalam transaksi kecil karena merasa tak ada yang melihat.
Paulus menulis, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Galatia 6 ayat 7. Dan pencurian adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon yang bernama ketidakadilan. Menaati perintah ini butuh lebih dari sekedar niat. Kita butuh hati yang baru. Kita butuh Kristus, karena hanya Dia yang bisa mengubah pencuri di kayu salib menjadi ahli waris kerajaan. Dan saat Roh-Nya mengubah hati kita, kita tidak hanya berhenti mencuri, kita mulai memberi. Tapi tunggu dulu, jika jangan mencuri sudah seberat ini, tapi masih di level menengah, apa yang terjadi saat kita masuk ke perintah yang lebih tinggi? Perintah kasihilah sesamamu masih di tingkat menengah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Mengasihi sesama seperti diri sendiri artinya kita memberi sebagian hidup kita demi orang lain. Bayangkan seperti donor darah rela ditusuk jarum demi orang asing yang mungkin tak pernah kita temui. Perintah ini muncul dalam dialog antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Kasihilah sesamamu. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Lukas 10 ayat 27-28. Sederhana bukan? Tapi justru inilah salah satu perintah yang paling sulit ditaati. Karena mengasihi sesama bukan sekedar senyum ramah atau ucapan baik. Ini adalah tindakan yang lahir hasil menekan sifat egois yang alami dari manusia. Perhatikan, Yesus tidak memerintahkan kita untuk mencoba mengasihi. Ia memerintahkan kita untuk mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya, kita peduli pada keselamatan mereka. Kita rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan kita. Kita tidak hanya mencari apa yang baik bagi kita, tetapi juga bagi mereka. Dan disitulah kesulitannya. Manusia lebih suka dicintai daripada mencintai. Ahli Taurat pun lanjut bertanya, siapakah sesamaku? Pertanyaan itu membuat Yesus bercerita tentang Samaria yang murah hati, seorang asing yang menjadi sahabat tanpa diminta. Dan itulah penegasan ilahi. Sesama bukan hanya keluarga, teman, atau seagama. Sesama adalah siapapun yang kamu temui dalam perjalanan hidupmu. Bukan sekedar memberi, bukan hanya merasa kasihan, tapi memberi dengan arah dan peduli dengan tujuan. Sekarang, jika jangan mencuri dan mengasihi ada di tingkat menengah, maka kita memasuki tingkat berikutnya. Perintah, jangan berzina. Tingkat lanjut, jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Bayangin orang keluar lupa matiin kompor yang lagi masak air. Sebuah api kecil di dalam rumah, tidak besar, tidak membahayakan. Tapi jika ia terus menyala, ia akan melahap segalanya. Demikianlah hasrat seksual dalam diri manusia. Alami, kuat, tapi jika tidak dikendalikan, ia bisa menghancurkan perkawinan, integritas, dan hubungan dengan Tuhan. Perintah ini muncul dalam Dekalog alias 10 perintah Tuhan sebagai salah satu bentuk perlindungan moral yang tinggi. Tapi bahkan Yesus naik satu tingkat lebih tinggi lagi. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Jadi kata Yesus, hasrat itu sendiri adalah dosa. Bukan hanya setelah jadi tindakan fisik, tapi bila mulai ada keinginan itu, sudah tidak lagi benar. Perintah ini masuk ke dalam tingkat lanjut karena ia menguji wilayah paling intim dari jiwa manusia, yaitu fantasi. Kita bisa menjaga tubuh kita dari tindakan, tapi apakah kita bisa menjaga mata kita dari nafsu?
Apakah kita bisa menjaga pikiran kita dari fantasi? Terlebih dalam budaya yang semakin bebas dan syarat dengan konten sensual di era digital, godaan zina tidak lagi datang dalam bentuk pelukan diam-diam atau janji palsu di sudut gelap tangga darurat. Ia datang dengan layar, melalui notifikasi, melalui media sosial, melalui kenikmatan instan yang tersimpan dalam sentuhan jari. Jadi, zina bukan hanya tentang tempat tidur, ia tentang loyalitas hati yang terbagi. Sekarang lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selalu bersyukur. Tingkat lanjut. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mudah bersyukur saat doa dijawab, rekening penuh, keluarga sehat. Tapi bagaimana saat anak sakit, pasangan meninggalkan, pekerjaan hilang, janji Tuhan terasa diam? Disitulah letak kesulitan perintah ini dan mengapa ia masuk ke level tingkat lanjut. Karena perintah ini tidak hanya memerlukan mulut yang mengucapkan terima kasih, tapi membutuhkan hati yang tetap percaya meski langit diam. Ada perbedaan besar antara mengucap syukur karena semua baik dan mengucap syukur meskipun tidak baik-baik amat. Yang satu adalah reaksi alami, yang satunya lagi adalah reaksi dari kualitas iman. Inilah sebabnya selalu bersyukur ditempatkan di level lanjut, karena ia menguji apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah tetap baik meski dunia tidak. Sekarang masih ada 3 perintah esensial Tuhan. 2 masuk ke tingkat ahli dan 1 perintah masuk ke tingkat tertinggi, yakni level yang disebut martir. Dan inilah perintah kasihilah musuhmu, tingkat ahli. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5:44. Bayangin diri Anda sedang diserang, bukan dengan fisik, tetapi dengan fitnah, pengkhianatan, dan apapun yang menorehkan luka emosional. Orang yang pernah kamu percaya kini menjadi sumber sakitmu, dan tepat di titik inilah Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini bukan hanya sulit, ia mustahil secara manusiawi. Karena naluri alami manusia berkata, jika kau disakiti, balaslah. Jika kau dicela, lawanlah. Jika kau dikhianati, lupakan saja. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Kasih pada musuh bukan hanya doa singkat di pojok kamar. Ia adalah pilihan aktif dalam hati dan tindakan. Yesus tidak berkata, hanya jangan membenci, cukup tidak membalas, biarkan saja mereka pergi. Ia berkata, kasihilah, berdoalah, yang artinya lakukanlah yang baik. Ini bukan sikap pasif, ini adalah pola hidup aktif yang menyerupai Kristus. Dan inilah tantangan terbesarnya. Kasih pada musuh tidak bisa diajarkan, karena mustahil secara manusiawi. Ia harus diberdayakan oleh Roh Kudus. Karena tanpa kuasanya kita hanya punya 2 opsi, membalas atau memendam dendam. Tapi dengan Roh Kudus kita bisa menangis untuk mereka yang menusuk kita dan berdoa untuk mereka yang mencaci kita. Pernahkah Anda mencoba mengasihi orang yang menyakitimu? Jika ya, maka Anda tahu betapa tidak alaminya hal itu. Tapi inilah esensi dari kasih Kristen yang sejati. Kasih yang tidak bergantung pada layak atau tidak layak. Kasih yang tidak menghitung hutang atau kesalahan. Kasih yang tidak membalas api dengan api, melainkan dengan doa dan belas kasihan. Dan inilah yang membuat perintah ini masuk ke level ahli.
Karena untuk melakukannya kita butuh Roh Kudus yang mengganti hati kita, iman yang percaya pada penyediaannya, dan memahami bahwa pengampunan adalah jalan menuju pembebasan. Sekarang kita ke perintah terakhir yang sama beratnya dengan kasihilah musuhmu. Sebelum kita masuk ke perintah dengan level martir. Perintah, jangan ada padamu Allah lain. Tingkat ahli, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Ketika berhala di zaman sekarang tidak lagi berwujud batu atau patung, melainkan sesuatu yang tak terlihat oleh mata, uang, ambisi, nama baik, atau bahkan kegiatan yang religius itu sendiri. Bukan berhala batu, tapi ini tentang berhala hati. Paulus menulis, banyak orang hidup sebagai musuh dari salib Kristus. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Filipi 3:18-19. Jadi inilah tantangan terbesar dari perintah ini. Menjaga Tuhan sebagai satu-satunya fokus hati kita. Bukan hanya saat berdoa, tapi saat bekerja, saat merencanakan masa depan, saat bermimpi besar. Itulah inti monoteisme, kesetiaan yang tak terbagi. Allah Israel adalah Allah yang cemburu, bukan karena ia insecure, tapi karena ia tahu betapa mudahnya hati manusia menyembah yang salah. Yesus menegaskan hal ini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab jika demikian, ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, dan ia akan bertindak setia terhadap yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Itu sebabnya perintah ini termasuk dalam tingkat ahli, karena ia menguji prioritas terdalam kita, dan sering kita baru menyadari bahwa ada Allah lain saat semuanya mulai runtuh. Dalam budaya yang penuh godaan akan kemapanan, popularitas, dan prestise, perintah ini ada perintah yang tak kenal kompromi. Bukan hanya melawan politeisme zaman dulu aja, ia melawan politeisme hati kita hari ini. Dan untuk menaati perintah ini sepenuhnya, kita butuh Roh Kudus untuk membersihkan jiwa kita agar suci kembali. Sebab hanya di sanalah Tuhan ingin tinggal tanpa saingan, agar Anda bisa merasakan kuat kuasanya secara luar biasa. Setelah semua perintah ini, masih ada satu perintah terakhir. Perintah yang bukan sekedar tentang tindakan, tapi tentang identitas. Bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Inilah puncaknya, perintah yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang rela kehilangan segalanya. Demi Dia, kita menyebutnya level martir. Perintah, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tingkat martir. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akalmu. Lukas 10 ayat 27. Bayangkan seorang lelaki tua yang dipaksa berlutut di tengah arena. Riuh tepuk tangan bergema, tapi ia tidak menyerah. Matanya tertuju pada langit, bibirnya bergerak pelan. Tuhan, terimalah rohku, dan pedang turun. Itulah makna sebenarnya dari perintah ini. Kasih yang tidak mundur meski nyawa taruhannya. Yesus mengidentifikasi ini sebagai perintah terbesar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akalmu. Lukas 10 ayat 27. Ini adalah tentang totalitas, dan karena itu ia masuk dalam kategori martir, sebab hanya orang yang bersedia mati yang bisa benar-benar hidup dalam perintah ini. Kita sering membayangkan bahwa kita bisa mencintai Tuhan
sambil tetap menyimpan ruang rahasia dalam hati, zona aman dalam pikiran, bagian hidup yang belum diserahkan. Tapi Yesus memberitahukan kita bahwa mencintai Tuhan butuh hati yang mencintai, jiwa yang taat, kekuatan yang diserahkan, akal yang tunduk. Maka perintah ini adalah transformasi identitas yang menuntut kita untuk melepaskan kendali penuh atas hidup kita. Dalam dunia modern, kita hidup dengan zona-zona hidup yang terpisah. Ada bagian pekerjaan, ada bagian keluarga, ada bagian rekreasi, dan kadang ada bagian keagamaan yang kita aktifkan saat gereja dibuka. Tapi Yesus tidak ingin menjadi bagian dari hidup kita. Ia ingin menjadi semuanya. Artinya, saat Anda marah, Dia tetap Tuhanmu. Saat Anda kerja, Dia tetap Tuhanmu. Saat Anda sedih, Dia tetap harapanmu. Saat Anda bangga, Dia tetap yang paling layak disembah. Saat Anda menderita, Ia tetap Bapa yang Anda percaya. Perintah ini adalah ujian terbesar karena Ia menghadapi kecenderungan alami kita untuk mengatur hidup sendiri. Ia menantang kita untuk tidak hanya menyembah Tuhan, tapi menyerahkan hidup untuknya. Ia memaksa kita untuk bertanya, apakah Tuhan benar-benar segalanya bagiku? Dan jawaban dari pertanyaan ini menentukan apakah kita hanya percaya pada Tuhan atau benar-benar hidup dalam kasih-Nya secara total. Sebagai pengingat, perintah-perintah Tuhan bukan sekedar daftar aturan moral yang bisa kita ukur dengan angka atau skala. Sebenarnya, ia adalah jalan menuju kepenuhan karakter Kristus dalam diri kita. Setiap tingkat membawa kita lebih dalam ke dalam transformasi rohani. Level pemula mengajar kita dasar-dasar moral. Jangan membunuh, jangan mencuri. Level menengah menguji sikap hati, kasih, integritas, dan kontrol diri. Level lanjut menantang refleksi dan tanggung jawab rohani. Syukur dalam pencobaan, kasih pada musuh. Level ahli menyeret kita ke wilayah gelap, mengosongkan hati dari Allah palsu masa kini. Level martir mengajak kita naik ke salib, kasih yang rela mati demi Tuhan. Dari jangan membunuh hingga kasihilah Tuhan dengan segenap hati, Alkitab membawa kita pada satu kebenaran besar. Kedewasaan rohani bukan tentang sempurna, ia tentang rela diperbarui terus-menerus sampai akhir. Perintah Tuhan tidak hanya mengubah perilaku, ia mengubah motivasi, orientasi, dan identitas kita. Dan ketika kita belajar menaatinya, mulai dari ucapan yang jujur hingga hati yang murni, kita tidak hanya menjadi saleh, kita menjadi murid yang benar-benar menyerupai guru kita. Karena Ia yang dahulu telah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Dan disinilah kita sampai di titik di mana perintah terakhir bukan lagi beban, melainkan nyanyian jiwa yang telah pulih. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.